Halo semuanya, kembali lagi sama gue Lutfi dari Kotak Coklat. Dan kali ini gue sama Kang Aldo di Bandung. Saya Aldo dari Bandung. Di Bandung dari Sinar Saber. Sinar Saber. Nah, jadi Kang Aldo ini adalah owner atau bagaimana nih posisinya? Founder dan owner dari Sinar Saber. Jadi kita adalah mungkin maker lightsaber pertama di Indonesia dari tahun 2011. 2011. Mungkin udah hampir berapa ya? Ya, 11 tahun lah. 11 tahun lah ya. Oke, sebelum saya nanya-nanya ke Kang Aldo dulu nih, pertama-tama terima kasih Isekai. Terima kasih banget udah disponsorin. Ganteng banget kopinya ya, nggak Kang Aldo ya? Sebenarnya kopi enaknya diminum sih, bukan dipandang. Iya sih. Sedotan mana sedotan di mana? Punten. Nggak ada gipun, jadi gue yang masuk ya. Ya, nuhun Kang Rifa. Kalau di Bandung biasanya, di Jakarta Om, di sini jadi Kang ya. Monggo silakan dicicipi Kang Aldo. Rasanya gimana? Top ya? Mantep. Oke deh. Kalau saya ntar dulu deh. Rasa kopinya. Oke, mantep lah ya. Oke deh, langsung aja kita nih Kang Aldo ya, Oke. tanya-tanya. Awal mulanya Sinar Saber tuh dari mana sih? Jadi awal mulanya Sinar Saber itu gara-gara lahirnya komunitas lightsaber Urban Jedi di Bandung. Jadi dulu tahun 2011 saya dan beberapa teman kita bikin komunitas lightsaber. Jadi itu emang komunitas buat orang-orang yang suka battle pakai lightsaber. Iya. Nah, awal-awal itu kan kita tuh nggak punya tools. Jadi yang saber tuh ada yang memang ada kan mainan-mainan replika lightsaber, tapi itu biasanya mereka nggak kuat buat diadu. Sedangkan yang kita mau kerjain tuh kita pengen adu, Ya bisa fighting battle, ya, gitu ya. battle brutal gitu. Ya yang tangting yang bisa terbang-terbang gitu ya kan? Jadi awal-awal itu yang kita belajar dan kita kayak berusaha cari parts dan segala macam buat bikin sendiri lightsaber. Ini kayak begini nih dulu awalnya. Ini berarti posisinya protonya berarti nih ya? Ya sampai beberapa tahun awal tuh yang kita bikin kayak gini. Jadi kita bikin saber dari PVC. Tapi ya sebenarnya kalau buat kuatnya dia sangat kuat karena blade-nya ini adalah dari polikarbonat. Bukan bahan plastik ya gitu ya? Ini plastik, tapi ini plastik yang dipakai buat kaca anti peluru atau ini tameng polisi anti huru hara gitu. Iya. Cara benturan dia ini ya solid ya. Iya, ini mau dihajar keras apa, digiles mobil, kita lempar dari gedung lantai 2 kayak gitu nggak apa-apa dia. Kuat ya. Oke, berarti ini posisinya emang fungsinya produksi dari Sinar Saber itu untuk battle ya jadinya. Betul, ya? buat dihajar. Bukan yang untuk display aja tuh ada nggak? Sebenarnya kemudiannya ada. Jadi yang awalnya tuh kita kan emang bikin saber cuman buat diadu gitu ya. Tapi itu lama-lama yang pas kita udah mulai lebih dikenal orang-orang di luar komunitas tuh mulai banyak gitu ya. Gue juga pengen dong lightsaber gitu. Oke, lu pengen yang sekuat apa? Gue sih nggak diadu, tapi gue pengen yang modelnya bagus buat dipajang, buat cosplay. Gitu. Nah karena itu akhirnya kita pelan-pelan kita jadi semakin berevolusi dari yang awalnya cuman bentuk PVC kayak gini, ya terus kita ganti material jadi metal dan kita mulai bikin model-model yang cantik-cantik kayak gini lah gitu ya. Oke, berarti ini berarti semua produk dari Sinar Saber berarti ini ya? Iya, kebanyakan dari Boleh diceritain nggak historinya, startnya berarti dari ini ya? Startnya dari itu, tapi terus kemudian mungkin boleh dibilang jadi kayak ciri khasnya Sinar Saber nih, yang memang DNA-nya kita tuh punya yang saber itu namanya Delta System. Jadi monggo di mana tuh? Kalau Sinar Saber tuh kita bakalan bikin lightsaber model apapun juga yang sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Jadi kita punya katalog parts yang terdiri dari saber tuh sebenarnya kan kalau dipecah tuh yang paling penting tuh ada bagian pommel belakang, ada bagian hilt depan. Hiltnya berarti pegangannya ya? Ya, hiltnya pegangan. Terus ini ada bagian emitter yang sebelah depan sini. Kayak berkristalnya mana nih? Kabelnya nggak ada. Nanti. Terus ini ada bagian bridging gitu. Jadi kita tuh punya katalog yang terdiri dari sebenarnya komponen ini tapi dalam berbagai model yang berbeda. Jadi kalau orang mau mesen Sinar Saber ke kita, kita tuh nggak bakalan ngasih lihat yang ini model saber yang udah ada tuh kayak gini, nggak. Kita kasih lihat pilihan partsnya dan ya dari situ nanti orang ya bisa pilih sendiri mau yang gimana gitu. Oh, jadi apa sih istilah holder ya? Apa sih berarti? Hilt ya? Hilt. Nah, jadi hiltnya sendiri
nggak ada pakemnya jadinya dari yang disediakan sama Saber ya. Kita memang bukan bikin model-model dari Star Wars apa di film atau ya bisa juga sih. Tapi yang kita pengen jual itu memang Saber yang bisa beneran jadi kayak ciri khasnya lu semua sendiri gitu. Jadi originalitas dari si pemilik berarti. Betul, ya. jadi yang kalau pas udah jadi cuma dia doang sedunia yang punya Saber dengan bentuk kayak gitu. Oh, gitu. Oke, berarti ini kan part-partnya kan udah disediain sama Sinister Saber nih. Proses produksinya sendiri ini seperti apa? Udah gimana nih prosesnya? Jadi kalau misalnya kita sih selalu awal kita mesti ngobrol dulu sama si pemesan, dia pengennya kayak gimana, dia stylenya gimana, misalnya apakah dia kalau dia mau pakai battle, dia biasa battle-nya dengan apa single saber, apa double saber atau saber staff gitu. Atau double hilt jadinya ya. Apa dia lebih sukanya spinning dan dari preferensi itu nanti kita bisa ngasih suggestion kayaknya kalau lu style-nya kayak gitu, mending lu yang hilt-nya rada panjang, beratnya lebih ke depan misalnya kayak gitu. Oh, berarti disesuaikan lagi dari misalnya dari pemilik tubuh si pembeli ini misalkan tinggi jadi mesti panjang. Betul. Gitu. Kalau orangnya pendek ya mungkin sebaiknya si blade-nya juga dipendekin, disesuaiin. Ya, kayak Yoda jadinya ya. Iya. Terus dari situ juga ada ininya. Jadi kayak misalnya kalau lu mau beli saber udah modelnya dapet pun itu masih ada yang. Terus lu teknologi yang mau dipakainya apa? Karena kayak contohnya kalau yang battle saber yang paling dasar kayak gini, ini kita pakai sistem yang namanya HPL, High Power LED. Gimana High tuh? Power LED tuh gimana tadi ada ini dia. Oke. Nah, ini jadi dia nih cuman ada satu buah LED tapi yang sangat kuat yang ada di hilt ini. Dan ini si blade-nya ini isinya kosong. Oh, jadi makanya kita bisa battle brutal kayak apa juga karena ini dalamnya kosong, nggak ada yang bakal rusak gitu. Nggak kena itunya. Iya, semua elektronik, semua komponen itu adanya di hilt. Jadi cahaya muncul dari apa namanya ini tadi? Ini light module. Light module, berarti langsung apa namanya istilahnya? Mantulin di dalam berarti ya. Jadi kita punya teknologi diffuser sama reflektor dalam sini yang bisa bikin cahaya dari sini bisa jadi batang solid kayak gini. Iya. Terus terus kalau misalnya kita dia nggak terlalu suka nggak terlalu suka battle, nggak perlu yang sangat kuat, tapi misalnya dia kepengen dia suka ganti-ganti warna atau dia kepengen yang bisa terangnya lebih rata, itu kita juga ada teknologi namanya NeoPixel. Kalau NeoPixel itu kayak gini. Jadi dia ini si LED-nya itu dia ada dari ujung ke ujung. Oh, dari emitter sampai ke ujung sabernya ya? Betul. Boleh kita bandingin gak nih? Boleh. Kang Aldo, bentar ya. Oke, ini kita lihat ya. Nih. Ini kalau dari yang dipegang Kang Aldo, ini kelihatan nih LED-nya di samping nih ya. Dari sini nih kelihatan. Rata ya? Dia sampai depannya rata. Kalau yang ini kan dia cenderung lebih kuat di dasar, lebih lemah di depan gitu. Temaram ya di ujungnya ya. Tapi ini kalau di foto dia lebih cakep sih karena dia kelihatannya bukan kayak batang rata tapi yang kayak powerful di sini terus makin lebih realistik gitu. Iya, betul. Lebih ya kalau yang mengejar realistiknya mungkin lebih ke sini ya. Ya, gitu ini jadi kayak ini lebih rata dan ini kan kita ada modul ininya ya, ada modul controller. Itu kita bisa rubah warnanya infinite color. Anything you want. Jadi kayak kalau yang ini kan kita kalau mau ganti warna kita ganti modul. Bongkar jadinya ya. Bongkarnya juga kayak cuman kayak gitu cepet. Kalau yang ini itu kita tinggal pakai dari HP, kita pakai app-nya, pakai Bluetooth, kita bisa ngerubah warna. Semudah itu kostumasi sih. Canggih. Kang Riva udah mulai mau ini nih, udah mulai nilik-nilik nih kayaknya nih. Nah itu, terus satu lagi adalah kalau yang paling ini buat dihajar aman, ini buat dihajar-hajar ringan masih aman. Oke lah masih ya. Kalau yang beneran nih nggak bakalan dipakai battle, apa cuman bakalan ini doang dipajang. Oke, ini kita bisa nawarin juga yang pakai suara. Jadi kalau yang pakai suara itu kita nambahin satu komponen namanya soundboard. Terus di soundboard itu kita bisa ngeluarin suara dan dia ngontrol lighting kayak yang ini. Tapi terus dengan ya gitu efek-efek suara macam-macam. Contohnya kayak ada sensornya berarti, ada sensor gerakan sama sensor shake-nya berarti ya. Bisa keluar lagu juga. Warna lampunya juga ngikutin dari suara ya? Ya, jadi yang dia juga bakalan flashing. Kalau kita pukul dia bakal flash. Dia bisa bikin efek-efek yang pas nyala dari bawah kayak gitu. Iya. Cuman kalau kelemahannya adalah dia rumit. Jadi yang kayak dia banyak banget komponen, dia banyak banget wiring. Jadi dia yang di antara semua ini mungkin dia
paling rapuh lah. Oh ya maksudnya paling rapuh. Stadium fabrikasi juga lebih rumit ya. Ya jadi kita mesti lebih hati-hati pakainya. Terus yang kedua ya harganya jauh. Jauh ya. Nah, nih saya nanya di antara ini berapa 1, 2, 3 ya? Ya tiga teknologi lampu yang sekarang paling mendasar lah. Nah, yang paling diminati, yang banyak dijual di Sinar Saber yang mana? Yang mana nih? Yang paling kalau sampai sekarang sih yang paling banyak ya pasti yang ini ya HPL jadinya. Yang bisa fighting ya, yang bisa duel. Yang bisa fighting gitu. Karena ya memang kita kan biarpun sebenarnya kita sekarang yang pasar kolektor juga udah banyak yang beli saber dari kita, tapi tetap target utama kita adalah dari komunitas saber. Soalnya berawal dari yang pengen duel, ya back to duel lagi jadinya ya. Yang pengen duel of fates gitu ya, kayak Blood Mall. Sampai ini style sabernya juga kita banyak sekali, kayak mulai dari ini kan single ini ya, single blade biasa. Ya. Ini yang cross saber nih kayak semenjak Kylo Ren nih rame banget nih. Semenjak Kylo Ren. Terus ini semua sabernya Sinar tuh kalau ada 2 biji itu kita ada adapter khusus, kita bisa sambungin dia bisa jadi staff kayak Darth Maul gitu. Iya, double hilt kan jadinya ya. Terus kalau ini kita punya yang namanya Battle Pack. Jadi Battle Pack itu ada 1 buah tas isinya 2 hilt saber sama segala macam extension gitu. Itu pokoknya kita bisa bikin dia jadi 2 buah saber, kita bisa bikin dia jadi staff, kita bisa bikin dia jadi tombak, kita bisa bikin dia jadi nunchak. Gitu. Pokoknya kalau orang yang emang ini deh sangat ngulik senjata gitu ya, atau ya memang haus kekerasan aja, ideal lah itu. Jadi bisa menyesuaikan keinginannya dia jadinya. Atau kalau misalnya kepengen mulai klub saber baru gitu ya, itu beli Battle Pack 1 itu udah cukup buat mulai latihan lah gitu. Karena kan udah ada 2 saber dan kita bisa rubah-rubah, bisa buat latihan. Buat sparringnya dulu ya buat sih. Latihan spinning stuff, buat latihan ini, latihan itu. Gitu. Nah, oke, kita balik lagi ya. Jadi Kang Aldo, kan ini berarti produksi lokal kan ya? Kan berarti kan ada persaingan nih antara yang produk yang udah skala besar, misalnya dari Hasbro lah gitu. Ada nggak sih keistimewaan dari produksi dari Sinar Saber dibandingkan yang skala besar itu? Enaknya kalau misalnya kita beli sesuatu dan kita tahu si pabriknya atau workshop yang beli, kalau ada apa-apa, apapun juga, ya ada yang bisa betulin. Kita yang bikin. Gitu. Nah, yang lebih ke situ sama yang mungkin yang emang kita sangat push itu kalau dari Sinar Saber ya after sales-nya. Jadi ya kayak apakah misalnya ada yang rusak, ada yang bermasalah, atau orangnya mau minta dirubah, dimodif segala macam. Kalau kita nggak masalah karena kita bukan penjual, kita produksi gitu. Kreator ya jadinya ya. Kita mamang produksinya. Mamang produksi. Oh jadi walaupun awalnya udah pesan seperti apa misalkan ya keinginan si pembeli ini, atau dia ingin ngerubah lagi, bisa. Langsung aja ke. Bisa. Langsung ke Sinar Saber langsung berarti. Jadi kayak kirim balik lah gitu. Saya pengen ngerubah warna, oke sini. Saya kepengen dipendekin, kepengen dipanjangin, saya kepengen tadinya nggak pakai sound, sekarang jadi pengen dipasangin sound, atau malah kebalikannya tadinya saber pakai sound, ya ini saya mau jadi saber battle aja bisa. Iya. Ya lanjut lagi nih Kang Aldo ya. Kan ini berarti kan yang kita bahas tadi kan ada yang mostly kebanyakan yang modifikasi ya. Yang maksudnya yang ingin dimajuin tuh originalitas dari si pembelinya gitu. Cuman sampai detik ini apakah itu efektif gitu? Apakah banyak yang ngejar originalitas atau pengen ngincar yang mirip seperti di saganya sendiri? Kalau lebih banyak sih sebenarnya kalau orang memang awalnya tuh suka yang kayak bisa bikin sabernya ini nggak, bisa bikin sabernya ini nggak kayak gitu. Ya kita sih jawabnya adalah kita sih sebenarnya bisa, tapi yang kita justru kita nggak kepengen kamu punya saber yang apa kayak saber misalnya saber karakter dari film atau apa, itu ya udah banyak yang bikin, udah banyak yang jual juga gitu. Iya sih, banyak juga produsen-produsen di luar pun juga ya mirip ya secara apa kemiripan ya 99% lah. Karena gitu. Emang ngejarnya di situ. Kita justru yang kita bisa tawarin yang orang lain nggak bisa itu adalah kita bisa bikin saber yang cuman kamu doang yang punya gitu. Oh itu ininya ya.
spesialisasinya sih Snare Saber. Jadi gitu. kayak ya kalau mau Saber Luke Skywalker, Darth Vader beli di lapak sebelah aja. Banyak gitu, di Topet juga banyak. Bener. Cuman kalau kamu kepengen Saber yang cuman kamu doang yang punya, oke, kita ngobrol sini. Gitu. Jadi sejauh mana sih orang mesen untuk mengejar originalitas dari tiap pembeli tuh yang udah masuk ordernya di Snare Saber? Banyak sih yang aneh-aneh. Jadi yang kayak paling lucu tuh kita pernah waktu itu yang ada grup bikin arisan Saber. Jadi ada 30 anak, mereka tuh yang emang ya itu 30 anak itu semuanya buat beli Saber, tapi yang setiap bulan mereka yang ngocok itu siapa yang dapat Sabernya hari bulan ini gitu. Terus dari 30 anak gitu, yang mereka emang semuanya pengen Sabernya beda satu sama lain. Jadi waktu pas awal-awal kan masih modelnya biasa-biasa. Masih gitu. single heel ya. Yang belakang-belakang kan kayak semuanya yang model standar udah pada diambil nih. Akhirnya yang ya udah deh, gue pengen ini boleh nggak yang ini begini terus digrafir seluruh permukaannya, dibikinin motif ini, terus warnanya tuh deh. Udah ini ya udah rumit ya secara detail ya. Jadi itu justru asiknya sih, tapi kalau kita lagi kayak ke event, ke Toy Fair atau kemana dan semua orang bawa Saber tuh pasti nyalain tuh nggak ada yang sama jadinya. Ya, jadi kan originalitas dari tiap pembeli itu yang dikejar kan ya. Yang paling aneh juga kita pernah ada orang, jadi dia tuh yang dia memang bodybuilder gitu, badannya gede banget gitu. Gitu ya. Terus dia tuh yang banyak bilang bahwa dia kayak Zeus. Jadi akhirnya dia pengen Saber, tapi dia pengen Saber, tapi gue pengen Sabernya kayak gue lagi megang petir gitu. Ya udah beneran kita bikinin Saber Zeus. Jadi yang si hilt-nya tuh beneran yang kita ukir motif-motif Yunani. Pokoknya beneran yang intricate banget. Terus si blade-nya kita bukan pakai ini, tapi kita nge-laser cut. Akrilik bentuk petir gitu kiri kanan. Jadi kayak lightning bolt gitu ya, jadinya. Kalau dia pegang emang dia kayak pegang lightning bolt tuh. Respect yang pesen tuh respect udah fix. Itu udah keren banget tuh orang. Ya terus kan dia emang badannya kayak Zeus gitu. Jadi kalau dia udah jalan bawa itu tuh yang wah. Terus pakai apa yang kain baju kain, iya pakai toga udah keren banget ya Kak Aldo ya. Oke, terus Kak Aldo kan udah 11 tahun ya. Tadi kurang lebih udah 11 tahun ya. Jangkauan pasar dari Snare Saber tuh udah sampai mana aja? Apanya? Jangkauan pasarnya. Pasar, sebenarnya sih kalau kita keluar kita nggak terlalu ngejar ya. Jadi kayak kita pernah yang punya kerjasama sama Sabersmith di Amerika gitu. Jadi ya kita yang bikinin hilt-nya, terus dia yang masar-masarin ke konsumen-konsumennya dia. Cepet jalan kayak gitu. Cuman sebenarnya sih kalau visinya kita itu memang ngejar pasarnya pasar Indonesia aja sih, nggak muluk-muluk. Kan Indonesia gede banget ya. Jadi kayak kalau bahkan kayak setengah pasar Battle Saber di Indonesia aja itu adalah sesuatu yang besar banget gitu. Iya. Berarti udah kalau bisa bilang seluruh Indonesia udah ke cover ya jadinya ya. Kalau Indonesia sih kita udah dari ujung ke ujung lah. Udah ke ujung yang pesan. Pulau-pulau utama sih udah, yang pulau-pulau kecil deh kali. Pulau apa Bali apa itu Bali mah gampang lah ya. Kali aja ke pulau-pulau Seram atau di mana gitu. Gak ada yang tahu. Iya. Ini kayak yang ini nih besok dia bakalan berangkat ke Tanjung Pinang nih. Yang mana nih? Ini nih. Monggo diangkat. Nah, yang ini berarti. Tanjung Pinang ada yang tahu nggak di mana Tanjung Pinang? Di Sumatera kan berarti ya? Dia Riau Kepulauan. Iya, Riau Kepulauan. Pokoknya Kepri. Itu pulau lebih dekat ke Singapura daripada ke Indonesia lah. Banget, bener. Di Kepri. Oh jadi maksudnya fokusnya ada di Snare Saber sendiri ya. Ya negara kita udah kepulauan ya pasti besarin kita di Indonesia dulu ya gitu ya. Orangnya kita, konsumen kita udah banyak lah. Ya. 11 tahun ya nggak sih? 11 tahun. Oke deh, nah selanjutnya nih, next-nya untuk Snare Saber apa nih, planningnya apa? Next-nya, kita sih secara reguler memang kita selalu kayak nge-upgrade desain, nge-upgrade teknologi, kayak contohnya yang ini deh, yang saya contohin tadi nih, yang NeoPixel ini. Jadi ini baru 2022 sekarang sih ini sebenarnya. Tahun ini berarti ya baru di-develop ya? Baru, jadi karena sebelum ini kan yang kita kalau mau kayak gini tuh yang mesti pakai modul-modul elektronik mahal kayak soundboard gitu. Cuman yang ini kita ngulik, kita pakai komponen lokal dan kita bisa juga gitu bikin kayak gini. Untuk fabrikasi yang mudah dulu gitu berarti ya? Betul. Nah jadi yang terus kayak kalau desain juga kan kayak kita selalu berusaha buat nambah komponen parts baru gitu. Mendevelop terus ya. Nah, jadi kita modelnya selalu bisa fresh. R&D-nya jalan terus nih jadinya. Betul. Ya. Iya. Soalnya kalau kayak meleng dikit aja, tiba-tiba yang orang-orang udah pada lari kemana gitu. Ada teknologi baru jadinya, atau kan ada tuh sekarang di Disney yang bisa
Oh iya, Lihatnya diri sendiri tuh. Betul. Cuman kalau dia kan kayak sebenarnya dia sangat rapuh ya. Kalau dari yang ini yang pernah punya infonya gitu. Jadi ya dia bukan sesuatu yang kita bisa pakai buat battle, tapi kalau buat lucu-lucuan sih mungkin asik. Mungkin buat showcase aja kali ya, buat showcase aja ya. Oke deh, Kang Aldo. Ini misalnya ada mau pesen nih, gimana caranya? Terus atau baru mau lihat-lihat dulu hasil-hasil buatannya Sinar Saber tuh di mana nih? Paling gampang itu ke Instagram kita. Apa tuh Instagramnya? Sinar Saber. Sinar Saber ya. @Sinar Saber. Sinar Saber. Nggak ada titik, nggak ada garis bawah ya? Pokoknya di search aja Sinar Saber. Sinar Saber. Keluar pasti kita kok. Terus kalau misalnya mau pesan langsung di Instagram itu juga ya? Iya, lewat situ. Kita juga bisa lewat Topet. Tapi kan karena memang sistemnya kita sih adalah customize gitu semua. Jadi ya paling kita mesti nge-lock dulu desainnya. Personal touch jadinya ya. Betul. Personal touch. Jadi apapun yang dibikin Sinar Saber tuh ada maknanya untuk si pembeli jadinya, untuk si ownernya. Gitu. Dan semua produk Sinar Saber pokoknya pasti lewat tangan saya lah. Wah. Minimal kayak megang. Ya di toel ya. Pegangannya Kang Aldo berarti emang dipegang kan. Iya. Oke deh, Kang Aldo. Oke. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Udah ngizinin kita tag di sini. Sama-sama. Nah, oke deh, sekian dari liputan kita kali ini bareng Kang Aldo dari Sinar Saber. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, monggo silahkan di like. Terus kalau misalnya ada yang pengen ditanyain ke Kang Aldo misalkan yang belum saya tanyain, bisa tanya aja di komentar. Mungkin dijawabin nih Kang Aldo ya, ada yang nanya ya. Boleh. Santai ya kan ya? Oke, jadi bisa tanya Mau main aja. kesini juga bisa. Nah tuh, oh ya alamatnya dulu, alamat ininya. Kita kalau workshop kita di Bandung, di Jalan Sunda. Jalan Sunda ya. Nah tuh yang anak yang mau dari Jakarta, mau dari manapun, kalau pengen sowan lah ya main ke sini di Jalan Sunda gitu. Oke deh, tadi subscribe juga channel kita biar tahu terus update video-video kami yang terbaru. Dan oke, sekian dari saya Lutfi. Terima kasih Kang Aldo. Sama-sama. Dadah. Dah.